Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai kalian di hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan eksponensial bagian yang ketiga. Oke, bagian ketiga ini adalah bagian terakhir dari persamaan eksponensial. Untuk itu nanti akan Pak Jo terangkan melalui slide ya. Kita masih pakai slide. Nah, mudah-mudahan penjelasan Pak Jo nanti bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan kita semua bisa memetik manfaatnya dari pembelajaran hari ini. Oke, siap? Lanjut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persamaan eksponensial bagian ketiga. Pada bagian ini kita akan menyelesaikan persamaan eksponensial yang disajikan dalam bentuk umum keempat, dan nanti kita lanjutkan dengan materi pengayaan bentuk umum yang kelima, yaitu bentuk umum eksponensial yang dapat dikonversi ke persamaan kuadrat. Baik, mari kita mulai dengan persamaan eksponensial bentuk yang keempat, yaitu jika Hx dipangkat Fx sama dengan Hx dipangkat Gx, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Di antaranya yaitu 1, Fx sama dengan Gx, atau dengan kata lain, pangkat ruas kiri harus sama dengan pangkat yang di ruas kanan, karena bilangan pokoknya di kanan dan kiri sudah sama. Maka bisa disimpulkan dengan mudah bahwa pangkat ruas kiri pasti harus sama dengan pangkat di ruas kanan. Kemudian kesimpulan yang kedua, bisa juga kita menyimpulkan bahwa bilangan pokok atau bilangan yang dipangkat itu mungkin bernilai 1. Sehingga kalau bilangan yang dipangkat bernilai 1, maka untuk pangkat berapapun tentu hasilnya pasti sama, yaitu 1 juga gitu ya. Nah, itu kemungkinan yang kedua, ini tanpa syarat ya. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu Hx sama dengan 0. Nah, ini bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah Fx dan Gx atau pangkat ruas kanan dan pangkat ruas kiri harus bernilai sama-sama positif gitu ya. Harus sama-sama positif ya. Nah, kemudian kemungkinan yang keempat, bisa juga kita menyimpulkan bahwa Hx itu sama dengan min 1. Tapi dengan syarat Fx dan Gx sama-sama genap atau Fx dan Gx sama-sama ganjil gitu ya. Nah, ini syarat untuk yang keempat. Nah, jadi setiap kita mendapati bentuk persamaan eksponensial seperti bentuk umum yang keempat ini, maka harus dianalisis dengan 4 kemungkinan ini tadi. Sehingga memungkinkan nanti jawabannya agak banyak gitu ya. Baik, mari kita lanjutkan dengan beberapa contoh soal yang bisa kita coba untuk bisa memahami soal-soal atau konsep persamaan eksponensial dalam bentuk yang keempat ini. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Ya. Misalkan terdapat X min 1 berpangkat 2 X min 1 sama dengan X min 1 berpangkat X plus 2. Nah, kita perhatikan bahwa yang dipangkat adalah X min 1 ya. Kemudian pangkat yang di ruas kiri adalah 2x min 1 dan pangkat yang di ruas kanan adalah x plus 2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah pengandaian dulu. Pertama, kita andaikan dulu siapa Hx, siapa Fx, dan siapa Gx. Nah, berikut ini adalah pengandaiannya, atau kita asumsikan bahwa Hx-nya adalah x min 1, Fx-nya adalah 2x min 1 dan Gx-nya adalah x plus 2. Nah, setelah diasumsikan baru kita bisa melakukan analisis kemungkinan. Yaitu yang pertama,
Kemungkinan pertama, fx dan gx sama gitu ya, atau pangkat ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan. Nah, kita tahu tadi mengandaikan bahwa pangkat ruas kiri adalah fx yaitu 2x min 1. Sedangkan pangkat ruas kanannya adalah gx yaitu x plus 2. Sehingga dengan demikian kalau fx sama dengan gx maka akan kita dapatkan 2x min 1 sama dengan x plus 2. Sehingga kalau dimanipulasi akan menghasilkan x sama dengan 3 gitu ya. Nah, tinggal dipindah ruaskan aja yang ada variabel x ke kiri, yang konstanta ke kanan. Gitu ya. Maka kita dapatkan x sama dengan 3. Nah, 3 ini pasti memenuhi persamaan eksponensial di atas gitu ya. Kemudian lanjut dengan kemungkinan kedua. Ya. Kemungkinan kedua, hx-nya bernilai 1. Ya. Hx-nya bernilai 1. Padahal hx siapa? Hx adalah x min 1. Sehingga kalau x min 1 sama dengan 1, maka kita dapatkan x-nya akan bernilai 2. Gitu ya. Nah, ini kemungkinan kedua. Kemungkinan 1 dan kemungkinan 2 tidak ada syarat. Sehingga apapun hasil dari kemungkinan 1 dan kemungkinan 2, maka sudah pasti menjadi himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial yang dimaksud. Gitu ya. Nah, berlanjut pada kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan ketiga adalah hx sama dengan 0. Ingat, kemungkinan ketiga ini ada syarat. Apa syaratnya tadi? Pangkat ruas kanan dan pangkat ruas kiri harus sama-sama positif ya. Nah, hasil dari hx sama dengan 0 ini nanti kalau kita substitusikan ke pangkat, maka hasilnya haruslah sama-sama positif gitu ya. Jika tidak sama-sama positif ya, maka berarti hasil x yang kita dapatkan dari hx sama dengan 0 bukan merupakan penyelesaian. Nah, kalau hx sama dengan 0, maka akan kita dapatkan x sama dengan 1. Nah, untuk x sama dengan 1, maka kita akan masukkan atau kita substitusikan pada fx dan gx untuk mencari tahu apakah fx dan gx sama-sama positif. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa ternyata untuk x sama dengan 1, kita dapatkan fx sama dengan 2x min 1 sama dengan 2 kali 1 dikurang 1 menghasilkan 1. Jadi untuk x sama dengan 1 didapatkan fx-nya bernilai 1. Sementara itu untuk x sama dengan 1 pada fungsi gx atau pangkat yang di ruas kanan ternyata didapatkan nilai 3. Nah, dengan demikian karena fx dan gx sama-sama positif, maka dapat disimpulkan bahwa x sama dengan 1 merupakan salah satu himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial yang dimaksud. Gitu ya. Nah, itu tadi syarat yang harus dianalisis terlebih dahulu. Ingat syaratnya tadi. Ya, pangkat yang di kanan dan pangkat yang di kiri harus sama-sama bernilai positif, gitu ya. Baik, berlanjut pada kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat adalah mungkin hx bernilai min 1. Ingat, ini tadi dengan syarat. Apa syaratnya? Fx dan gx harus sama-sama genap atau atau fx dan gx sama-sama ganjil. Jadi pangkat ruas kanan dan pangkat ruas kiri harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil gitu ya. Nah, dengan demikian, maka jika hx sama dengan min 1, berarti x min 1 sama dengan min 1, kita dapatkan x-nya sama dengan 0. Kalau kita analisis ke fx dan gx-nya, maka seperti ini. Nah, untuk x sama dengan 0, maka fx didapatkan min 1. Dan untuk x sama dengan 0, didapatkan gx sama dengan 2. Nah, ternyata fx menghasilkan min 1. Min 1 itu bilangan ganjil. Sementara gx didapatkan 2. Untuk x sama dengan 0, ternyata nilai gx adalah 2. 2 itu bilangan
genap. Nah, ternyata untuk X sama dengan 0, Fx ganjil, Gx genap. Dengan demikian berarti Fx dan Gx tidak sama-sama genap atau tidak sama-sama ganjil. Jadi dengan demikian syarat ini tidak memenuhi syarat. Berarti untuk X sama dengan 0 bukanlah anggota himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial yang dimaksud. Gitu ya. Nah, itu analisisnya. Berarti X sama dengan 0 bukanlah anggota himpunan penyelesaian. Nah, dari keempat analisis tadi atau 4 kemungkinan tadi, maka bisa kita lihat bahwa kemungkinan 1 tadi didapatkan X sama dengan 3. Kemungkinan 2 X didapatkan sama dengan 2. Dan kemungkinan ketiga didapatkan X sama dengan 1, memenuhi syarat tadi. Kemungkinan keempat X sama dengan 0 ternyata setelah dianalisis ke syaratnya tidak memenuhi syarat. Sehingga dengan demikian himpunan penyelesaian untuk soal yang dimaksud hanyalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Sementara itu X sama dengan 0 bukanlah anggota himpunan penyelesaian. Begitu ya untuk contoh soal nomor 1. Barangkali sudah bisa dipahami ya metode penyelesaian persamaan eksponensial dalam bentuk umum yang keempat ini tadi ya. Nah, untuk itu mari kita lanjut pada contoh soal yang kedua agar pemahamannya bisa lebih mantap gitu ya. Baik. Kita masuk pada contoh soal yang kedua. Ya. Baik. X kuadrat min 3x plus 1 dipangkat 2x min 1 sama dengan X kuadrat min 3x plus 1 dipangkat X plus 5. Oke, tadi langkah pertama apa? Lakukan pengandaian terlebih dahulu. Siapa Hx, siapa Fx, siapa Gx ya. Setelah itu baru dilakukan analisis kemungkinan tadi, 4 kemungkinan tadi ya. Kemungkinan 1 yaitu Fx sama dengan Gx. Siapa Fx-nya? 2x min 1. Siapa Gx-nya? X plus 5. Sehingga 2x min 1 sama dengan X plus 5 berarti X sama dengan 6. Kemungkinan pertama berarti X sama dengan 6 merupakan salah satu anggota himpunan penyelesaian dari soal yang dimaksud. Gitu ya. Kemungkinan kedua. Ya. Kemungkinan kedua adalah Hx-nya bernilai 1. Ya. Jika Hx bernilai 1, padahal Hx itu adalah X kuadrat min 3x plus 1. Berarti sama dengan 1. Maka itu kalau kita selesaikan dengan metode pemfaktoran, kita dapatkan faktornya adalah X dikali X min 3 sama dengan 0. Dengan demikian X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Berarti X sama dengan 0 atau X sama dengan 3 merupakan salah satu anggota himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial yang dimaksud gitu ya. Jadi kemungkinan 1 dan kemungkinan 2 ini tadi tidak perlu dianalisis dengan syarat karena memang tidak ada syarat ya. Kemudian kita lanjut pada kemungkinan ketiga. Ya. Kemungkinan ketiga Hx sama dengan 0. Ingat syaratnya tadi adalah Fx dan Gx sama-sama positif. Nah, dengan demikian kita dapatkan X kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0. Ini tidak bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan maka kita gunakan rumus ABC untuk mendapatkan nilai X-nya. Dengan menggunakan rumus ABC maka kita dapatkan X1 sama dengan 3 min akar 5 per 2 dan X2 nya adalah 3 plus akar 5 per 2 gitu ya. Untuk X1 nya 3 min akar 5 per 2 dan X2 nya adalah 3 plus akar 5 per 2 gitu ya. Nah kemudian kita masukkan syaratnya ya.
kita masukkan syaratnya. Untuk nilai X di atas, ternyata Fx dan Gx sama-sama bernilai positif, gitu ya. Sama-sama bernilai positif, gitu ya. Oke. Lanjut untuk analisis kemungkinan yang keempat, ya. Hx sama dengan min 1. Ya, jika Hx sama dengan min 1, maka X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan min 1. Berarti X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Difaktorkan akan menjadi X min 1 kali X min 2. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2. Nah, kemudian kita analisis syaratnya. Ingat tadi syaratnya adalah Fx dan Gx harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, kita coba untuk X bernilai 1. Ya. Untuk X sama dengan 1. Ternyata untuk X sama dengan 1, Fx didapatkan ganjil sedangkan Gx didapatkan genap. Berarti kesimpulannya untuk X sama dengan 1 bukanlah himpunan penyelesaian, ya. Nah, kemudian untuk X sama dengan 2, masukkan pada fungsi Fx. Ternyata didapatkan Fx bernilai ganjil. Dan untuk X sama dengan 2, nilai Gx bernilai ganjil juga, gitu ya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk X sama dengan 2, itu merupakan salah satu anggota himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial yang dimaksud. Nah, dengan demikian dari kemungkinan 1, 2, 3, dan 4, ya. 1, 2, 3, dan 4, maka dapat kita simpulkan semua nilai X yang didapat dari kemungkinan 1, 2, 3, dan 4 merupakan anggota himpunan penyelesaian. Yang tidak hanya satu tadi, satu ternyata bukan anggota himpunan penyelesaian, gitu ya. Baik, nah itu tadi contoh yang kedua. Nah, jadi titik tekannya di sini adalah Anda harus perhatikan syarat untuk kemungkinan ketiga dan kemungkinan yang keempat, gitu ya. Tadi untuk kemungkinan ketiga apa? Kemungkinan ketiga itu adalah Hx bernilai 0 dengan syarat Fx dan Gx-nya harus sama-sama positif. Kemudian kemungkinan yang keempat adalah Hx sama dengan min 1 dengan syarat bahwa Fx dan Gx harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil, gitu ya. Berlanjut pada contoh yang cukup ya, 2 contoh soal saja rupanya. Nah, masuk pada latihan keempat. Tapi mudah-mudahan sudah cukup jelas ya untuk 2 contoh soal di atas. Intinya Anda harus mencermati syarat-syarat pada kemungkinan 3 dan kemungkinan 4. Nah, selanjutnya pada latihan keempat ini silahkan dicoba untuk mencari solusinya dengan cara yang sama seperti yang dicontohkan pada contoh soal 1 dan contoh soal kedua. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat pengandaian siapa Hx, siapa Fx, dan siapa Gx, ya. Kemudian dianalisis kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, itu tadi yang tanpa syarat, dan kemudian lanjutkan dengan kemungkinan ketiga, yaitu syaratnya Fx dan Gx harus sama-sama positif, dan berlanjut lagi pada syarat yang keempat, kemungkinan keempat dengan syarat Fx dan Gx sama-sama genap atau Fx dan Gx sama-sama ganjil, gitu ya. Nah, silakan dicoba sebagai latihan Anda. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk beberapa contoh soal dalam bentuk persamaan eksponensial bentuk umum yang keempat. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan materi pengayaan bentuk umum persamaan eksponensial yang kelima, yaitu bentuk umum yang kelima itu bentuk umum yang dapat dikonversikan ke dalam bentuk
persamaan kuadrat ya. Bisa kita perhatikan pada pernyataan ini. Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial dengan bentuk umum A dikali A pangkat fx dikuadrat ditambah B kali A pangkat fx ya, A pangkat fx ditambah C sama dengan 0, di mana A harus positif ya. Kemudian A tidak sama dengan 1, A kapital, B kapital, dan C kapital bilangan real dengan A kapital tidak sama dengan 0. Maka dapat diselesaikan dengan memandang sebagai bentuk persamaan kuadrat. Oke, nah untuk mempermudah pemahaman Anda, mari kita saksikan beberapa contoh berikut ini ya. Mari kita pahami bersama-sama. Contoh 1, 2 pangkat 2x dikurangi 12 kali 2 pangkat x ditambah 32 sama dengan 0. Ya, nanti langkah pertama harus kita andaikan. Apa yang diandaikan sehingga nanti bisa dilihat sebagai bentuk persamaan kuadrat. Begitu juga untuk nomor 2. 10 pangkat 2x sama dikurangi 9 kali 10 pangkat x dikurangi 10. Hasilnya 0. Kemudian contoh yang ketiga, 5 pangkat 2x plus 1 min 6 kali 5 pangkat x ditambah 1 sama dengan 0. Dan seterusnya ya. Nah, mari kita lihat solusinya atau pembahasannya dari contoh soal 1. 2 pangkat 2x dikurangi 12 kali 2 pangkat x ditambah 32 sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat pengandaian. Ya, ingat lagi sifat-sifat bilangan berpangkat rasional. Ya, bilangan berpangkat rasional. Nah, perhatikan bentuk soalnya. Bisa kita sajikan dalam bentuk yang seperti ini. Diandaikan bahwa P sama dengan 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat 2X nanti dapat diubah. Gitu ya. Nah, perhatikan berikut ini. 2 pangkat 2X min 12 kali 2 pangkat X ditambah 32 sama dengan 0. Dapat dinyatakan menjadi 2 pangkat X dalam kurung di pangkat 2 dikurangi 12 kali dalam kurung 2 pangkat X ditambah 32 sama dengan 0. Kita tadi telah mengandaikan bahwa P-nya itu adalah 2 pangkat X. Sehingga dengan demikian dari soal yang sudah diubah tadi dapat kita ubah menjadi P kuadrat min 12P ditambah 32. Nah, kalau kita perhatikan ini kan bentuknya bentuk persamaan kuadrat dengan variabelnya adalah P. Padahal tadi P siapa? P itu adalah 2 pangkat X ya. Nah, karena bentuknya sudah dalam bentuk persamaan kuadrat, maka ini bisa kita selesaikan dengan metode yang ada pada persamaan kuadrat. Faktorkan kalau bisa difaktorkan. Kalau nggak bisa, berarti gunakan rumus ABC gitu ya. Atau rumus kuadrat sempurna atau melengkapi kuadrat sempurna gitu ya. Nah, perhatikan ternyata bentuk ini bisa difaktorkan. Ya, bisa difaktorkan. P kuadrat min 12P ditambah 32. Faktornya adalah P min 4 dan P min 8. Kenapa P min 4 dan P min 8? Karena min 4 dengan min 8 kalau dijumlahkan min 12. Ya. Dan kalau dikalikan min 4 dikalikan min 8 kan hasilnya 32. Nah, berarti faktornya sudah betul. Nah, dengan demikian kita juga bisa simpulkan berarti P min 4 sama dengan 0 atau P min 8 yang harus 0. Jika P min 4 sama dengan 0 berarti P sama dengan 4. Dan jika P min 8 sama dengan 0 berarti P sama dengan 8 gitu ya. Ingat tadi P siapa? P itu adalah 2 pangkat X. Nah, ternyata P itu bisa bernilai 4, bisa juga bernilai 8 gitu ya. Lanjutkan pada kesimpulannya. Nah, untuk P sama dengan 4 ya,
4 itu bisa dinyatakan dalam bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 2. Padahal kita tahu P itu adalah 2 pangkat X. Dengan demikian, kita juga bisa simpulkan berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Kalau 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2, berarti bisa disimpulkan nilai X sama dengan 2. Nah, ini adalah bentuk umum yang pertama gitu ya. Jadi diadopsi dengan persamaan bentuk umum eksponensial yang pertama. Kemudian berlanjut untuk yang kemungkinan berikutnya. Untuk P bernilai 8. Untuk P bernilai 8, padahal P tadi bisa dinyatakan dalam P itu adalah 2 pangkat X bernilai 8. 8 bisa dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat 3. Dengan demikian kita bisa buat kesimpulan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Berarti X sama dengan 3. Nah, dengan demikian maka dapat disimpulkan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial yang dimaksud adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan cukup mudah untuk difahami. Intinya kita harus ingat lagi tentang persamaan kuadrat. Gitu ya. Lanjut pada contoh soal yang kedua. Solusinya. 10 pangkat 2X dikurangi 9 kali 10 pangkat X dikurangi 10 sama dengan 0. Oke? Nah, ingat pertama tadi kita lakukan apa? Buat suatu pengandaian. Siapa P-nya? Ya, P-nya kita andaikan dengan 10 pangkat E. Ya. P-nya kita andaikan dengan 10 pangkat X. Jika P sama dengan 10 pangkat X, maka soalnya bisa kita rubah menjadi 10 pangkat X di pangkat 2 dikurangi 9 kali 10 pangkat X dikurangi 10 sama dengan 0. Kalau P-nya kita substitusikan, maka akan kita dapatkan P kuadrat min 9P min 10 sama dengan 0. Jika difaktorkan, maka bisa difaktorkan menjadi P plus 1 dan P min 10. Ingat, plus 1 dengan min 10 kalau dijumlah min 9. Plus 1 kalau dikalikan dengan min 10 hasilnya min 10. Nah, cocok gitu ya. Itu untuk mengkoreksinya begitu. Nah, dengan demikian maka dapat disimpulkan berarti P plus 1 sama dengan 0 atau P min 10 sama dengan 0. Jika P plus 1 sama dengan 0 berarti P sama dengan min 1. Atau jika P min 10 sama dengan 0, kita dapatkan P sama dengan 10. Begitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan analisis berikutnya. Tadi kita mengandaikan P-nya adalah X pangkat 10. Ya. Kita mengandaikan tadi P-nya itu adalah 10 pangkat X, maaf. P-nya adalah 10 pangkat X. Padahal didapatkan P sama dengan min 1. Mungkin tidak? Oh, tidak mungkin. Kalau tidak mungkin berarti tidak mungkin 2 pangkat X bernilai min 1. Atau 2 pangkat X sama dengan min 1. Itu tidak mungkin gitu ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa X adalah anggota himpunan bilangan khayal gitu ya. Nah, untuk kemungkinan yang kedua yaitu P bernilai 10. Maka kalau P bernilai 10, padahal P tadi kita andaikan dengan 10 pangkat X, berarti 10 pangkat X sama dengan 10 sama dengan 10 pangkat 1 ya. Jadi 10 itu bisa dinyatakan dalam bentuk 10 pangkat 1. Nah, kalau 10 pangkat X sama dengan 10 pangkat 1 berarti dapat disimpulkan X-nya sama dengan 1. Dengan demikian bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1. Demikian ya. Masih mudah ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut dengan contoh yang ketiga solusinya. Dengan soal 5 pangkat 2X plus 1
dikurangi 6 kali 5 pangkat X ditambah 1 sama dengan 0. Kita andaikan P-nya adalah 5 pangkat X. Dengan demikian soalnya bisa kita rubah menjadi 5 kali 5 pangkat 2X dikurangi 6 kali 5 pangkat X ditambah 1. Gitu ya. Nah, padahal kita mengandaikan 5 pangkat X-nya itu adalah P. Sehingga dengan demikian ya, kita dapatkan 5P kuadrat dikurangi 6P ditambah 1 sama dengan 0. Jika difaktorkan, maka faktornya adalah min 5P ditambah 1 dikali min P ditambah 1 sama dengan 0. Jika min 5P plus 1 sama dengan 0, berarti min 5P sama dengan min 1, berarti P sama dengan 1/5. Atau jika min P tambah 1 sama dengan 0, berarti min P sama dengan min 1, berarti P sama dengan 1. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kesimpulannya tadi P sama dengan 1/5. P sama dengan 1/5 dapat dinyatakan dalam bentuk pangkat akan menjadi 5 pangkat min 1. Ingat ya, sifat pada pangkat bilangan rasional gitu ya. Nah, padahal P kan sama dengan 5 pangkat X. Jika P bernilai 5 pangkat min 1, berarti 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat min 1. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X sama dengan min 1 adalah himpunan penyelesaian ya. Untuk P sama dengan 1 ya, untuk P sama dengan 1 kalau dinyatakan dalam bentuk pangkat berarti dengan bilangan pokok 5 maka bisa dituliskan menjadi 5 pangkat 0, berarti 1 itu dapat dinyatakan menjadi 5 pangkat 0. Dengan demikian, maka 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 0, maka kesimpulannya X-nya bernilai 0. Nah, dengan demikian kita dapat simpulkan himpunan penyelesaian dari contoh soal yang ketiga adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 0. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Ya, ini cukup lumayan ini. Ada 4 contoh soal ya yang bisa diadopsi nanti pada saat menyelesaikan soal latihan gitu ya. Lanjut pada contoh yang keempat, 3 pangkat 2X. Nah, ini harus agak hati-hati ini ya. 3 pangkat 2X ditambah 3 pangkat min 2X plus 5. Ingat pangkatnya ini. Ada negatifnya. 3 pangkat 2X ditambah 3 pangkat min 2X plus 5 dikurangi 36. Kita andaikan, siapa yang diandaikan dengan P? Yaitu 3 pangkat 2X. Nah, kalau P sama dengan 3 pangkat 2X dengan sifat pangkat negatif, maka 1/P bisa diubah 1/P sama dengan 3 pangkat min 2E. Nah, dengan demikian soal yang dimaksud dapat kita rubah menjadi 3 pangkat 2X ditambah 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat min 2X dikurangi 36 sama dengan 0. 3 pangkat 2X itu adalah P dan 3 pangkat min 2X adalah 1/P. Ya, jadi P ditambah 243 kali 1/P dikurangi 36. Dari mana 243? Dari 3 pangkat 5 gitu ya. 3 pangkat 5. Oke. Selanjutnya untuk bisa diubah menjadi persamaan kuadrat dengan variabel P, maka langkah berikutnya adalah kalikan ruas kanan dan ruas kiri dengan P. Sehingga kalau ruas kiri dikalikan P akan kita dapatkan P kuadrat min 36P ditambah 243 sama dengan 0. Nah, ini jika kita faktorkan, maka akan kita dapatkan faktornya adalah P
P-9 dikali P-27 gitu ya. Nah, berikutnya P-9 sama dengan 0, berarti P sama dengan 9. 9 itu bisa ditulis dalam bentuk 3 pangkat 2. Padahal tadi kita mengandaikan P-nya adalah ya. Oh ya. Ini ada dua kemungkinan. Kalau P-9 sama dengan 0 dan P-27 sama dengan 0. Maka kita dapatkan P sama dengan 3 pangkat 2. Dan satunya lagi P sama dengan 3 pangkat 3. Nah, dengan demikian untuk P sama dengan 3 pangkat 2, maka dapat disimpulkan 3 pangkat 2X, ini nilai P ya, sama dengan 3 pangkat 2. Nah, berarti 2X sama dengan 2. Sehingga didapatkan kesimpulan X-nya sama dengan 1. Nah, kemudian untuk P sama dengan 3 pangkat 3. Untuk P sama dengan 3 pangkat 3, maka didapatkan 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat 3. 2X sama dengan 3, berarti X sama dengan 3/2. Gitu ya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari contoh soal yang keempat ini adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 3/2. Nah, itu tadi pembahasan 4 contoh soal persamaan eksponensial yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan kuadrat atau dikonversi ke dalam bentuk persamaan kuadrat gitu ya. Baik, selanjutnya ada latihan yang keempat ini ya. Latihan yang keempat, silahkan dicoba ya. Berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2X plus 2 dikurangi 82 kali 3 pangkat X ditambah 9 sama dengan 0. Yang kedua, 2 kali 3 pangkat X plus 1 dikurangi 9 pangkat X ditambah 7 sama dengan 0. Kemudian soal yang ketiga, 8 pangkat X dikurangi 2 pangkat 2 min 3X sama dengan 3. Gitu ya. Kemudian dan contoh soal yang keempat, latihan keempat, 7 pangkat X min 1 dikurangi 7 pangkat 2 min X sama dengan 8. Gitu ya. Nah, Bapak kasih clue-nya untuk nomor 1, P-nya diandaikan dengan 3 pangkat X gitu ya. 3 pangkat X. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, kita pengandaiannya siapa? Kita andaikan dengan P-nya adalah 3 pangkat X ya. 3 pangkat X. Nah, sehingga 9 pangkat X itu bisa diubah jadi bilangan pokok eksponen dengan bilangan pokoknya 3. Berarti 9 itu bisa ditulis menjadi 3 pangkat 2. Gitu ya. Untuk nomor 3, P-nya boleh diandaikan dengan 8 pangkat X, boleh. Boleh juga diandaikan dengan 2 pangkat 3X. Ya, boleh. P-nya diandaikan dengan 8 pangkat X. Atau boleh juga diandaikan dengan P-nya sama dengan 2 pangkat 3X. Boleh gitu ya. Nah, untuk nomor 7, kita mengandaikan P-nya adalah 7 pangkat X. Atau boleh juga 7 pangkat X min 1. Boleh diandaikan dengan menjadi seperti itu ya. Boleh diandaikan P-nya menjadi 7 pangkat X atau juga boleh P-nya diandaikan dengan 7 pangkat X min 1. Oke, selamat mencoba ya untuk beberapa contoh soal untuk latihannya. Dan mudah-mudahan apa yang telah Pak Jo terangkan ini tadi dapat dipahami dengan baik ya, dapat bermanfaat ya di hari esok, dan mudah-mudahan
semua Anda yang mempelajari materi ini bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan sukses. Baik, demikian saja untuk pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.